Sebenarnya apapun yang saya sampaikan ini kan hanya sebuah penerawangan. Vision yang saya terima, yang saya lihat, yang saya tangkap. Saya tidak pernah membenarkan hal tersebut. Tapi yang pasti apapun itu kalau terjadi akurat itu karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa, karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau tidak terjadi meleset, kesalahannya kesalahan saya, karena saya cuma manusia biasa. Jadi balik lagi, segala sesuatu saya yakin semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buat saya sih, saya merasa pertama gini, saya cuma selalu berpikir bahwa apapun yang saya sampaikan, apapun yang saya lakukan dalam meramal, menerawang, tujuannya adalah untuk mengingatkan, membantu, menolong, mengingatkan supaya kita sesama manusia bisa bersiap diri, bisa pasang ancang-ancang, antisipasi, bisa introspeksi diri dari sekarang. Itu sih. Hujatan banyak banget. Mungkin dari kadar persen 99% saya terima hujatan dari DM, ya, terus WhatsApp yang nyasar nggak tahu siapa, di akun-akun sosial media, komentar maki-maki, bawa nama orang tua dan lain-lain. Terus ada juga yang bilang saya murtad, saya musyrik segala macam. Saya cuma berpikir begini. Pertama, sesama muslim nggak boleh saling menghujat. Sesama muslim tidak boleh saling memurtadkan. Kalau misalkan ada netizen yang memurtadkan saya, yang bilang saya musyrik, ya, berarti sebenarnya dia yang merasa bahwa dirinya Tuhan. Karena saya yakin hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha segalanya, yang maha tahu, maha kuasa, yang berhak menilai dan memurtadkan manusia. Jadi saya serahin lagi aja, ya udah biarin aja, biar Allah yang urus. Kalau down, alhamdulillah enggak. Ya, karena kenapa enggak? Karena setiap kali saya terima hujatan, ya makian dan lain-lain, saya selalu ingatkan dalam diri bahwa bahkan di setiap saya meramal, menerawang, saya selalu izin, ya Allah, kalau misalkan ini baik, tolong kasih lihat supaya orang bisa tahu. Tapi kalau misalkan nggak boleh, ya sudah tutup. Jadi bersyukurnya mungkin yang di atas, ya yang Maha Kuasa, Allah menguatkan saya untuk nggak down. Jadi ya sudah, saya jalanin aja apa yang saya jalanin, profesi yang sekarang. Dari dulu sampai belakangan ini saya sering bertanya-tanya, sering banget bertanya-tanya tentang hal tersebut. Apa yang saya lakukan, apa yang sudah saya lakukan selama ini. Tapi yang pasti saya selalu bertanya ke Yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya begini, saya selalu bilang, ya Allah, saya juga bingung, ya, kenapa ini terjadi dengan saya dan lain-lain, kenapa saya bisa begini dan lain-lain. Saya selalu bilang, oke ya Allah, kalau misalkan memang ini baik untuk saya dan baik untuk orang lain, saya akan sampaikan, dan tolong kasih lihat saya lebih jelas lagi, apapun itu, tujuannya baik. Tapi kalau misalkan memang ini tidak baik dan ini buruk untuk saya dan untuk orang lain, tolong ditutup. Tapi alhamdulillah sih, saya ngerasa makin kesini malah semakin terbuka. Saya yakin bahwa kalau ada manusia yang tujuannya, niatnya baik, maka Allah pasti kasih jalan, lebih terbuka. Jadi saya sampai detik ini, kenapa saya nggak pernah peduli dengan apapun hujatan, makian dari netizen, karena saya hanya peduli kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pihak-pihak terdekat, keluarga, ya sahabat-sahabat segala macam. Saya selalu mengingatkan mereka, udah nggak usah diambil pusing, karena resiko untuk menjadi seorang public figure, ya, apapun dia, profesi dia, ketika dia terjun ke dunia entertainment, lalu menjadi seorang public figure, resiko terbesarnya adalah pemberitaan, hujatan, haters, ya, berita-berita yang digoreng dan lain-lain. Tapi kalau kita merasa kita tidak bersalah, kita merasa kita tidak salah, kita merasa kita yakin bahwa kita orang baik, ya udah, nggak apa-apa, nggak usah diambil pusing. Itu saya sampaikan ke keluarga, ke saudara dan lain-lain. Itu sudah resiko. Jadi kalau misalkan ada selebritis, public figure di luar sana yang koar-koar begini begitu, ya, maki-maki haters, terus haters dituntut sampai ke hukum, ya, apalagi berurusan dengan teman-teman media juga, shock culture, sombong dan lain-lain. Saya rasa dia belum siap untuk menjadi public figure, lebih baik mundur jadi artis. That's right. Impact-nya sebenarnya udah pasti nama lebih banyak dikenal.
mungkin lebih orang bilang popularitas. Tapi tujuan saya sendiri, hidup saya adalah kalau misalkan job, kerjaan dan lain-lain, saya nggak munafik bertambah, semakin banyak, dan itu alhamdulillah. Saya juga nggak munafik, jadi ya sudah nggak apa-apa. Tapi yang pasti tujuan hidup saya adalah ya Allah, saya mau profesi yang baik, ya, kerjaan yang baik, mendapatkan rezeki, uang, penghasilan semuanya yang baik. Tolong arahkan saya, tolong tunjukkan jalannya. Ternyata kalau di sini jalan saya, ya sudah. Kalau misalkan Allah meridhoi, ya sudah. Tapi kalau misalkan Allah nggak meridhoi, tolong dibelokkan. Tapi sampai sejauh ini masih di sini. Masih di sini. Kalau menurut saya gini, itu kan hak setiap manusia, hak setiap semua teman-teman di luar sana, masyarakat Indonesia. Mereka mempunyai hak untuk berkomentar, mereka mempunyai hak untuk menilai dan berpendapat. Tetapi ingat, ada batasan. Jangan melanggar hukum, tidak melakukan pengujaran kebencian, tidak mengarah ke peraturan-peraturan undang-undang hukum. Nah, perihal ramalan dan lain-lain, saya tidak pernah bilang bahwa harus percaya dengan ramalan, penerawangan dan lain-lain. Kalau misalkan mau dipercaya boleh, syukur. Dan kalaupun mau percaya, ingat, diambil positifnya untuk mengingat diri. Tapi kalau misalkan nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi yang pasti, yang harus kita lakukan adalah percaya hanya satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.